Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Nawawi, jumpa lagi di channel bincang-bincang tentang kasus-kasus hukum yang lagi viral. Kali ini kita akan mencoba membahas kasusnya rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi dan dua orang kolega kerjanya di PT ASDP. Saudara, pada saat kita berharap ya kepada pemerintah, sebagaimana sering dijanjikan oleh Pak Prabowo ya, di dalam berbagai kesempatan, bahwa beliau dengan sangat serius ingin memberantas korupsi di Indonesia. Namun dalam perjalanan kita sudah beberapa kali menemukan adanya pengampunan ya, atau menganulir ya putusan pengadilan. Katakanlah yang paling baru itu adalah misalnya Tom Lembong. Nah, kini Ira Puspadewi. Jadi di sini memang ada semacam anomali ya, bahwa di satu pihak masyarakat tetap berharap bagaimana pemerintah akan memberantas korupsi ini sampai ke akar-akarnya sesuai dengan janji Prabowo, tetapi di lain pihak justru Presiden memberikan kali ini rehabilitasi. Tetapi ini ada semacam yang tidak paham, kemudian ada juga yang paham. Nah, oleh karena itu kita akan coba bedah ya, apa sesungguhnya yang terjadi. Saudara, bahwa memberikan rehabilitasi ya, terhadap terpidana, artinya yang sudah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah panguisde, itu memang merupakan hak prerogatif Presiden ya. Dalam hal ini rehabilitasi yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45. Permasalahannya sekarang, mengapa diberikan rehabilitasi? Karena pada saat pengadilan sudah memutus bahwa Ira Puspadewi dihukum 4,5 tahun, denda 500 juta. Bahkan di dalam dakwaan terhadap perkara ini dicantumkan juga pasal 18 ya, Undang-Undang Tipikor. Itu artinya pasal yang mewajibkan terpidana ini untuk mengembalikan kerugian negara. Nah, di media kita ketahui bahwa terjadi atau adanya kerugian negara sebesar 1,25 triliun. Itu di media atau di luaran begitu ya. Tetapi di peradilan atau di pengadilan, kerugian negara itu sesuai fakta persidangan ternyata 1,27 triliun itu kerugian negara. Nah, sekarang yang menjadi persoalan ya, di satu pihak diberikan hukuman, walaupun ya di dalam menjatuhkan hukuman itu ternyata hakim tidak bulat ya dalam musyawarah hakim ya. Bahkan hakim ketua atau ketua majelis ya yang berpendapat beda, boleh dikenal dengan dissenting ya, dia melakukan dissenting opinion ya. Kenapa? Dengan alasan bahwa pertama, dia katakan kasus ini tidak ada kerugian. Ada kerugian tetapi tidak ada aliran dana yang menguntungkan para terdakwa. Itu 3 majelis itu sepakat. Jadi tidak ada keuntungan yang sifatnya pribadi. Tetapi ya, 2 anggota majelis itu menyatakan bahwa ada kerugian dan yang diuntungkan itu adalah orang lain atau korporasi. Siapa dia? Nah, ya tentu PTJN ya, PTJN yang diuntungkan direkturnya begitu ya. Kenapa? Karena dialah yang menerima sejumlah uang dari KSU ya, dan suatu akuisisi ya terhadap perusahaan dia. Ada 53 kapal. Nah, jadi di sini satu pemahaman yang memang harus kita dalami ya. Misalnya, apakah betul ya terjadi kerugian? Karena menurut para terdakwa, negara tidak rugi, bahkan negara itu diuntungkan. Angkanya cukup besar, angka tertinggi yang pernah diraih oleh
PT ASDP itu ya 636,54 miliar. Besar itu. Jadi tahun buku 1 tahun itu pernah mencapai 600 sekian. Berarti keuntungan yang didapat, bukan kerugian. Tidak pernah ada satu laporan yang menyatakan ada rugi. Nah, bagaimana tidak ya, satu perusahaan yang memang bergerak di bidang pelayaran, ya, yang akan menjangkau pesisir, ya, menjangkau sungai, ya. Itu kan untuk mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan ya rakyatnya. Itu memang diperlukan sebetulnya. Dan ini kapal yang 53 tadi, itu kapal itu sudah mempunyai izin berlayar komersil lagi. Nah, jadi ini sebetulnya memang harus dipertimbangkan secara komprehensif ya oleh majelis hakim sebetulnya begitu ya. Tetapi ya sudahlah, ini memang sudah ada putusan ya. Kalau sudah ada putusan itu berarti walaupun satu hakim diantaranya ketua majelis itu misalnya tidak sependapat, tetapi dia kalah suara. Artinya 2 anggota majelis menyatakan bersalah ya. Dan ada kerugian, dan kerugian itu ada yang diuntungkan. Nah, sehingga vonisnya adalah dihukum 4,5 tahun, denda 500 juta. Baik ya saudara, mari kita lihat ya kontroversi daripada kasus ini. Ya. Di samping tadi ya kontroversi yang pertama tadi itu yang katakanlah kontroversi besarnya, mengapa di saat negara ditunggu-tunggu ya ada tindakan yang cukup tegas dan keras ya dari presiden untuk memberantas korupsi, tetapi di saat yang lain presiden justru memberikan rehabilitasi dan gerasi dan amnesti ya kesemuanya. Itu adalah untuk menguntungkan para terdakwa, dalam hal ini koruptor gitu ya. Nah, ini kontroversinya. Tapi untuk kasus ini ada 5 kontroversi. Oke, kita bicarakan satu-satu. Pertama, adanya dissenting opinion tadi. Tadi sudah kita sedikit bahas ya, bahwa memang di dalam suatu persidangan atau menangani suatu perkara, akhir daripada ya, pemeriksaan perkara itu adalah putusan kan. Nah, sebelum putusan dijatuhkan ada namanya musyawarah majelis hakim. Itu harus, karena masing-masing hakim ini kan bersifat mandiri ya, tidak saling mempengaruhi. Hakim-hakim itu mempunyai suatu keyakinan sendiri terhadap perkara yang dia tangani. Jadi masing-masing berhak dan sama haknya itu. Ketua, anggota itu sama saja haknya itu. Ya, pada dasarnya mereka akan saling bertanya, apakah menurut hakim pertama terbukti atau tidak? Terbukti itu artinya terbukti bersalah ya. Hakim kedua, hakim tiga dan seterusnya. Nah, di sini ada yang menyatakan tidak terbukti. Karena apa ya? Pasal 3 itu unsurnya paling ada 3 unsur yang penting di dalam pasal 3 itu. Pertama, adanya kewenangan. Kewenangan itu dimiliki orang-orang yang mempunyai jabatan tentunya ya. Mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, mempunyai kedudukan, sehingga dia mempunyai kewenangan. Nah, jabatan, kedudukan, dan kekuasaan itu dengan kewenangan itu disalahgunakan, diselewengkan atau menyalahgunakan kewenangan, kedudukan, jabatan, dan kekuasaan. Ya. Untuk apa? Ya kan? Untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, ya kan? Ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, ada tidak kerugian negara. Ini unsur yang paling penting, karena sudah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu bahwa unsur kerugian negara itu adalah unsur yang paling penting. Karena pemberantasan korupsi itu pada dasarnya adalah untuk memulihkan kerugian negara yang disebut recovery asset. Ini yang paling penting. Nah, jadi 3 unsur ini mari kita bahas. Mengapa sampai dissenting opinion? Menurut ketua atau ketua majelis bahwa tidak ada aliran dana kepada ketiga terdakwa. Artinya tidak ada yang diuntungkan ketiga orang ini. Tetapi mereka berbeda pada saat ya, bicara keuntungan itu terhadap orang lain dan korporasi. Menurut ketua
Tidak ada juga ke orang lain dan korporasi, tidak ada. Jadi tidak ada yang diuntungkan. Tapi menurut dua anggota majelis itu ada, yaitu perusahaan itu PTJN itu, ya, jembatan apa tadi nasional ya. Jadi PT Jembatan inilah yang diuntungkan. Lalu ada kerugian negara apa tidak? Menurut KPK ada kerugian negara, ya. Jadi dua majelis itu menyatakan ada yang diuntungkan, ada kerugian negara, ada juga kewenangan, semua memenuhi unsur kan, menurut dua anggota majelis yang dua orang. Kerugian negara itu berapa? Menurut KPK kerugian negara itu adalah 1 miliar, 25 atau 1/4 miliar triliun ya, menurut KPK, ya kan? Tetapi fakta persidangan itu terungkap itu sebenarnya 1,27 triliun. Itu menurut ini. Nah, jadi kalau kita bicara soal keuntungan tadi ya, dari kerugian negara tadi, ya memang seharusnya ada kepastian ya, bicara soal kerugian negara itu. Karena kerugian negara itu pada dasarnya nanti akan dibebankan ya kepada para terpidana untuk diganti. Oleh karena itu jumlahnya harus pasti. Kerugian negara tidak boleh yang namanya potential loss ya, atau apa kemungkinan terjadi kerugian atau potensi kerugian, tidak boleh. Tetapi harus actual loss, ya. Kerugian itu harus nyata, jumlahnya pasti dan bisa dihitung. Itu kerugian itu. Lalu siapa yang mempunyai kewenangan ya menghitung kerugian negara? Pada dasarnya tidak hanya BPKP, tetapi bisa juga dilakukan misalnya oleh tidak hanya BPK, tapi bisa juga oleh BPKP, bahkan Inspektorat, Bawasda, bahkan oleh auditor yang terpercaya ya, independen gitu ya. Boleh, tergantung katakanlah nominal kerugian lah dan tingkat kesulitan ya dalam perhitungan kerugian negara melalui suatu metode audit ya. Nah, di sini ternyata ya dengan jumlah uang yang katakanlah cukup besar, yaitu 1,27 triliun. Ini dilakukan audit forensik oleh akunting yang ada di KPK. Saya pikir ini juga tidak lazim ya. Mengapa KPK kok menghitung sendiri, ya kan? Padahal KPK tahu yang mempunyai kewenangan untuk menghitung itu adalah BPK. Ya paling tidak BPK itu adalah pihak yang diserahkan, diberikan laporan kepada BPK, kemudian BPK kalau memang sudah meyakinkan hasil audit forensik mereka itu nanti akan dideklar ya, dideklar angka kerugian itu harus pasti. Misalnya 1,27, 1,25 harus pasti. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena nanti pada saat persidangan ya, auditor ini akan memberikan penjelasan mengapa kalian katakan misalnya kerugian ini 1,27 triliun. Harus dijelaskan di pengadilan karena ada metode, ada sistem yang digunakan ya untuk menghitung kerugian negara. Sebab ini bukan gampang ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi persoalan dan ini diprotes, tidak diterima oleh para terdakwa ya, bahwa di samping kewenangannya seharusnya BPK, tetapi malah internal KPK yang melakukan perhitungan. Saya pribadi kalau berpendapat saya juga tidak setuju ya. Seharusnya KPK nggak usah ikut-ikutan lah, karena KPK didirikan itu untuk satu ya, dia sebagai penyidik, dia sebagai penuntut. Itu tugas pokok KPK. Bukan dirangkap juga perhitungan negara itu enggak. Ya, sekalipun ada di antara di KPK itu ada orang yang berbasic misalnya akunting misalnya, tapi bersertifikat apa tidak? Itu persoalan gitu ya. Jadi jangan main-main ya untuk menetapkan orang menjadi tersangka, diadili, dipenjara. Itu kan harus betul-betul ada kepastian hukum, ada keadilan yang tinggi dan kebenaran dalam proses ya. Itu tidak bisa sembarangan. Jadi sekali lagi kalau perhitungan kerugian negara yang dilakukan itu yang dilakukan oleh oleh KPK itu memang boleh dikatakan ya kurang wajar lah begitu ya. Kalau untuk pendapat pribadi saya juga jangan diulangi lagi lah, serahkan saja ke BPK. Kemudian nilai kerugian negara ya, nilai kerugian negara yang sudah pasti jumlahnya setelah dihitung ya, diperiksa
dianalisis di persidangan itu, yang 1,27 triliun itu harus menjadi catatan yang dimasukkan di dalam putusan. Dan hakim ya wajib hukumnya membebankan kerugian negara itu kepada para terdakwa atau para terpidana ya untuk diganti berdasarkan pasal 18. Ya kan? Pasal 18 itu mewajibkan si terpidana untuk mengganti rugi sebagai pidana tambahan ya kepada orang tiga ini. Saya tidak tahu persis berapa yang dibebankan kepada direktur utama, berapa yang dibeban kepada direktur perencanaan, berapa yang dibebankan ke direktur pemasaran. Saya tidak tahu persis berapa. Tetapi angka itu harus dibagi habis secara proporsional berdasarkan data-data, berdasarkan dokumen yang didapat pada saat adanya audit forensik itu akan ditentukan. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya bahwa pasal 18 itu, 18 ayat 1 huruf B itu ya, itu sudah pasti bahwa kerugian negara yang dibebankan kepada terpidana itu adalah kerugian yang dinikmati. Jadi ada satu nilai uang yang diterima dan dinikmati oleh terpidana. Itulah yang dibebankan kepada yang bersangkutan. Yang kemarin kita sudah bahas itu ya, bahwa itu dalam 1 bulan itu dia harus kembalikan. Manakala dalam 1 bulan tidak dikembalikan, maka seluruh hartanya itu dipertaruhkan, bisa disita oleh jaksa dalam waktu 3 bulan, dilelang, dijual untuk mengganti kerugian negara yang dibebankan kepada kalau tidak, dia akan menjalani hukuman subsidiar ya, artinya hukuman pidana pengganti atau penjara pengganti atas uang pengganti. Nah ini kita belum sampai ke sana karena kontroversi yang paling mengemuka di masyarakat, di publik itu adalah itu. Kemudian ada lagi satu asas juga di perusahaan itu ya. Ada yang namanya business judgment rule ya. Nah ini jadi persoalan juga sebetulnya. Bahwa berdasarkan undang-undang PT Persatuan Terbatas, kegiatan usaha itu dilindungi oleh business judgment rule ini. Artinya tidak bisa ojok-ojok masuk kepada persoalan perusahaan. Karena mereka punya kode etik ya di dalam perusahaan itu. Ada aturan bisnis mereka di dalam. Dan mereka ini sebetulnya mendapatkan perlindungan ya. Mereka mendapatkan perlindungan ya di dalam kegiatan bisnis ya. Mereka mendapatkan suatu perlindungan dalam kegiatan bisnis. Kalau mereka tidak mendapatkan perlindungan ya, maka bisnismen kita di Indonesia ini semuanya akan ketakutan ya berbisnis. Akan ketakutan membuat kebijakan-kebijakan bisnis. Padahal di dunia bisnis itu kan membuat satu keputusan itu justru di situ letak inti persoalan mereka begitu ya. Artinya kesempatan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya itu terletak pada ketepatan mereka dalam membuat satu kebijakan. Kalau mereka sudah takut membuat kebijakan, ya takut kepada polisi, takut kepada jaksa, takut kepada KPK, bisnis kita bisa stagnan dah. Nah ini juga kontroversi, jadi persoalan. Inilah yang diutarakan oleh ketua majelis di dalam dissenting dia, bahwa seharusnya ini lepas mereka ini, karena ada lagi yang namanya kalau memang perkaranya itu bukan perkara pidana, tetapi merupakan perkara perdata begitu ya, karena ini persoalan bisnis kan perdata. Ya kan, persoalan KSO, persoalan akuisisi, semuanya itu adalah perdata, bahkan masuk hukum dagang sebetulnya ya. Tetapi kalau sudah dibawa ke ranah ini ya itu, jadi artinya memang bisa saja, artinya kalau memang terdapat kerugian, adanya misalnya orang diuntungkan atau memperkaya diri, di sini tidak, bahwa mereka kok didakwa dengan 2 pasal ya. Pertama pasal 2 ayat 1, alternatifnya adalah pasal 3, ternyata hakim membuktikan pasal 3 yang terbukti. Jadi ya, yang terakhir, yang kontroversi, ini dampaknya ya putusan ini. Jadi barangkali
Dampaknya itu sudah kita katakan akan terjadi rasa takut ya di kalangan pebisnis untuk membuat suatu kebijakan. Jangan-jangan nanti mereka akan terperangkap. Ini kasus ini sebenarnya sudah terjadi tahun 2019, 2022. Berarti sudah 5-6 tahun yang lalu sebetulnya kasus terjadi ini. Nah, jadi di sini artinya dalam konteks-konteks seperti ini, barangkali pemerintah itu juga mempunyai penilaian ya. Bukan peradilan di luar persidangan, bukan. Tetapi memang presiden itu mempunyai hak prerogatif ya, diberi oleh undang-undang. Kalau pada saat presiden memberikan rehabilitasi, berarti presiden sedang menggunakan hak prerogatifnya dalam rangka apa? Coba. Dalam rangka saling mengawasi ya. Jadi ada namanya di lingkungan itu sesama pemerintah itu saling mengawasi ya. Saling mengawasi di antara lembaga-lembaga negara. Seharusnya kan kalau kita menganut teorinya Montesquieu itu adanya separation of power, pemisahan-pemisahan ya. Tetapi di sini tidak lagi dipisah-pisah, tetapi saling bekerja sama dan saling mengawasi. Nah, rehabilitasi itu adalah presiden selaku kepala negara atau nominal eksekutif, dia sedang mengawasi ya kinerja daripada peradilan, dalam ini judikatif ya. Dan memang Undang-Undang Dasar memberikan hak itu pada pasal 14 ayat 1 bahwa gerasi presiden selaku kepala negara nominal eksekutif bisa memberikan gerasi dan bisa memberikan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 2 presiden juga bisa memberikan abolisi dan bisa memberikan amnesti. Itu empat hak presiden ya terhadap campur tangannya di dalam pekerjaan judikatif. Penilaian terhadap hukum itu ya ada 3 ya. Radbeh ya dalam teorinya itu ada 3 cita hukum namanya. Kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum atau dolmatikid ya. Pada saat misalnya sulit ya untuk memastikan kepastian hukum karena memang aturannya banyak begitu ya, maka kita beralih kepada keadilan hukum, bahwa apapun yang akan terjadi di dalam suatu proses hukum itu, keadilan itu adalah nomor yang tertinggi, bahwa keadilan itu adalah mahkota daripada hukum ya. Tetapi pada saat dua-duanya sulit didapat, maka pemerintah biasanya digunakan oleh pemerintah itu lihat manfaatnya. Kalau misalnya satu tindakan para direktur ya, para direksi ini misalnya ternyata membangun perekonomian negara ya, memberikan kontribusi keuntungan kepada negara, di situ pemerintah akan melihat manfaatnya lebih besar daripada kita menghukum orang, ya kan? Menghukum itu sebenarnya di dalam paradigma pidana yang baru itu adalah ultimum remedium, suatu upaya terakhir, bukan diutamakan. Dan di dalam hukum administrasi negara pun ya, itu memang pidana itu di nomor akhir. Pada saat terjadi misalnya perhitungan terjadinya kerugian negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara, baik di instansi struktural maupun di badan-badan usaha negara ya, badan usaha milik negara, pada saat itu si auditor ini biasanya akan memberikan tawaran ya kepada orang-orang yang diduga sebagai pelaku merugikan negara. Tawaran apa? Diberi kesempatan 1 bulan ya untuk mengembalikan kerugian negara. Kalau mereka misalnya tidak mampu mengembalikan kerugian negara, maka segala dokumen-dokumen perhitungan kerugian negara itu baru dikirim ke APH, aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, baik di kepolisian, kejaksaan atau di KPK, dikirim ke sana sebagai upaya terakhir begitu ya. Nah, kemudian diproses hukum. Nah, ini sebenarnya yang tidak dikehendaki. Ya. Memang pemberantasan korupsi ini kita sungguh artinya berharap pada pemerintah ya, supaya korupsi itu hilang. Tetapi bukan berarti ya dalam memberantaskan korupsi ini sebanyak-banyaknya orang di Nusa Kambangan atau orang dikirim ke Sukamiskin, misalnya bukan seperti itu. Ya. Kalau itu yang menjadi paradigma, negara malah rugi ya. Padahal filosofinya memberantas korupsi itu adalah bagaimana caranya kerugian-kerugian itu direcovery ya, dipulihkan kerugian itu. Bukan memenjarakan orang sebanyak-banyaknya. Iya kan?
Ya walaupun dalam sistem hukum kita sekalipun mengembalikan kerugian, dipulihkan kerugian itu kepada negara, proses pidana orang tidak dihapus. Itu berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Saudara, kiranya ini yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan kasus Ira Puspadewi ini sedikit mendapat gambaran mengapa sampai rehabilitasi itu diberikan oleh Presiden selaku kepala negara. Terima kasih atas segala perhatiannya.